Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kajian kita seperti biasa. Semoga dengan kajian ini menambah keilmuan kita, menambah kesolihan kita, dan dengan keilmuan ini maka Allah pahamkan kepada diri kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Amma yuridillahu khairan wa yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, maka dia akan difahamkan terhadap agamanya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hidupnya hati. Hidupnya hati seorang ini bukanlah seperti manusia yang kemudian hanya hidup badannya saja, ya, seperti hewan maksud saya. Hidupnya hati seorang ini bukan seperti hewan yang kemudian hanya hidup saja, makan, minum, ya, bereproduksi, kemudian mati. Dan kehidupan yang hakiki bukanlah seperti itu, ya. Kehidupan yang hakiki adalah di mana hati seorang ini hidup. Nah, hidup itu, hidup hatinya, hidup jiwanya inilah yang kemudian sebagaimana dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi fin-nar kama masalu fi dhulumati laisa bi kharij minha. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya terang, yang dengan cahaya itu ia berjalan di tengah-tengah manusia. Itu serupa dengan orang-orang yang berada dalam gelap gulita, di mana ia tidak dapat keluar darinya. Nah, inilah kehidupan hati. Orang itu pada akhirnya seperti mati, buta hati, kafir dan sesat. Lalu Allah kemudian menghidupkan hatinya dengan iman dan menganugerahkan cahaya yang agung yang kepada seorang sebagai petunjuk dan sebagai bahan untuk merenungkan setiap hal dan membedakan antara yang hak dan yang batin. Inilah yang kemudian kehidupan yang sejati, di mana manusia dihidupkan. Itulah kehidupan hati, di mana hati bisa membedakan tujuan yang agung dari penciptaan manusia, yaitu sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Manusia ini pada hakikatnya adalah untuk kemudian beribadah, di mana kemudian dengan beribadah ini seseorang akan meraih satu derajat manusia paripurna. Manusia paripurna ini adalah manusia yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kalau kita menghitung seluruh nikmat untuk kemudian membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak akan bisa seseorang menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan kalaupun kita manusia itu menghabiskan seluruh waktu kita untuk kemudian beribadah kepada Allah Ta'ala dan menggunakan semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk taat kepadanya, maka itu semua belum cukup ya, untuk kita jadikan sebagai modal untuk menunaikan hak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa menghitung, tidak akan pernah bisa menghitung berapa nikmat Allah dan yang diberikan kepada manusia. Maka penyembahan dan ibadah kita kepada Allah Ta'ala ini adalah suatu kemuliaan besar dan martabat tinggi, di mana kalau kita membayangkan ini, membayangkan hidup kita atau besarnya alam semesta, bumi ini adalah satu kecil lah, hal kecil di alam semesta ini. Kalau kita bandingkan dengan mungkin orang dengan kuman yang sangat kecil sekali. Namun satu hal yang luar biasa, kemudian Allah mengizinkan kita untuk berhubungan secara langsung dengan Allah yang menciptakan kita. Dengan apa? Dengan ibadah ini. Dengan ibadah, dengan sholat. Ini hal yang sangat luar biasa ini. Dan Allah Ta'ala dengan kemuliaan yang agung dan martabat yang tinggi, ini menganugerahkan kepada manusia untuk melakukan satu hal yang bernama ibadah, di mana Allah Ta'ala menggelari makhluk yang paling mulia di sisinya dengan sifat ini, yaitu abid, atau orang hamba yang rajin ibadah, yang banyak dikeluarkan dalam Al-Quran. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan Allah Maha Suci, Allah yang kemudian memperjalankan abdi, seorang hamba, asra bi abdihi lailan min masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini adalah satu julukan yang sangat agung yang diberikan kepada manusia. Kalau kita bandingkan ini antara zat yang mencipta dengan kita manusia, itu kan sangat kecil sekali, istilahnya itu satu kuman kecil yang kemudian kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kesempatan untuk beribadah, di mana kita bisa secara langsung berhubungan dengan Al-Khaliq, zat yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah atau memurnikan tauhid untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ini adalah misi yang dibawa oleh semua rasul, sebagaimana Allah mengutus para rasul untuk kemudian agar makhluk yang bernama manusia ini diberi syariat untuk kemudian bisa berhubungan dengan Allah ini. Sebagaimana firman atau perkataan para nabi yang selalu mengajak kepada ketauhidan. Dan inilah hakikat yang tidak dipahami benar-benar oleh sebagian besar kaum muslimin. Menurut kaum muslimin, ibadah itu hanya kemudian kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, atau mungkin hanya ibadah mahdoh saja. Padahal Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bahwa seluruh hidup kita ini harus merupakan ibadah, ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah itu tidak hanya kemudian ibadah-ibadah mahdoh saja, dan pada dasarnya upaya untuk menunaikan seluruh konsekuensi Islam dikategorikan sebagai ibadah. Jadi
eh, ketika seorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ibadah. Mengokohkan agama di atas permukaan bumi adalah suatu ibadah. Itulah misi agung manusia, di mana menjadikan seluruh kehidupan manusia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kita ini tidak diciptakan oleh Allah tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan utama Allah menciptakan kita adalah kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian dalam satu hadis ketika Rasulullah menyampaikan tentang ihsan, al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarah. Gitu ya. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah dan bekerja dengan maksimal itu sebuah keniscayaan yang kita serukan kepada seluruh manusia, seluruh yang Allah serukan kepada seluruh manusia untuk kemudian menjadikan seluruh poin hidupnya ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hidupnya hati adalah ketika seseorang menjadikan hidupnya ini seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah ini akan menghasilkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah manusia yang terbaik adalah manusia yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia menjadi pribadi yang sempurna, dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan ketika seorang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, itulah setinggi-tingginya makhluk Allah adalah kemudian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka di bulan Ramadan ini saya mengajak untuk memaknai seluruh aktivitas ibadah kita, benar-benar kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memaknai setiap aktivitas yang bukan ibadah mahdhah kita niatkan seluruhnya sebagai upaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menghidupkan hati kita, menghidupkan atau melaksanakan perintah Allah dengan puasa ya. Dengan puasa ini manusia diajarkan untuk kemudian muraqabatullah. Kemudian dengan puasa ini Allah bahkan makan pun ya, makan hal yang mungkin hal yang sederhana kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah jadikan puasa ini adalah satu peribadatan ketika menjadikan kita atau mungkin mengajari diri kita, mentarbiah diri kita, mendidik diri kita untuk menjadikan seluruh aktivitas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.